Halo sobat semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik semua. Gimana, masih suka LDRan? Ya hahaha, LDR keras bos. Di sini minta pap, di sana mantap-mantap. Ya enggak tuh. Oke, langsung saja saya akan menceritakan sebuah film yang agak misterius menurut saya sih. Langsung saja, ini dia ceritanya. 1, 2, 3, trot. Anak ini belum makan selama 10 tahun. Tinggal di bawah selokan yang tersumbat 70 tahun yang lalu. Setiap hari makan tikus dan serangga untuk bertahan hidup. Sampai satu hari di tahun 2021, pekerja di sini isi penuh C4, bersiap untuk membuat pembukaan yang sangat keren. Tidak hati-hati, permukaan 2 militer diinjak menjadi lubang besar oleh pria ini. Di bawah ini adalah saluran pembuangan yang diblokir. Karena penasaran, orang-orang memegang lampu untuk masuk ke dalam. Tempat ini sangat kumuh. Bau busuk menyebar ke otak. Ketika mereka mencapai paling ujung punya pipa, adegan di depan mereka membuat semua kaget. Ya Tuhan, di sini ada satu anak kecil dengan mata yang sangat merah. 2 mata putih duduk di dalam. Anak itu kemudian dirawat di rumah sakit. Polisi tahu berita itu dan bergegas ke sini. Mereka tidak bisa membayangkan, di lingkungan yang kekurangan oksigen dan makanan, anak ini tinggal selama 10 tahun. Jika orang biasa sudah langsung kabur dari sana. Dokter memeriksa pemasan anak itu dengan susah payah. Ingin memberinya oksigen, tapi dokter hentikan. Karena anak itu telah beradaptasi dengan lingkungan yang kekurangan oksigen. Jika langsung beri anak itu oksigen, sangat mungkin bahwa akan ada reaksi buruk. Ini membuat Olivia tidak bisa dipercaya. Ternyata tidak salah. Dokter membiarkan anak itu menghirup oksigen. Anak itu hampir mati mau jalan ketemu dengan Tuhan. Karena kulit dia putih tidak normal, jadi semua orang menamainya White. Olivia ingin dekati White. Hasil dering telepon membuat dia takut. Panggilan dari atasan. Olivia sambil menelpon dan mencatat. White buru-buru memegang tangan Olivia. Ini seperti mencoba untuk mengatakan sesuatu. Olivia buru-buru menyerahkan pena dan kertas kepada anak itu. Dia menulis nama di selembar kertas. Semua berpikir itu adalah nama dia. Jadi tidak banyak pikiran. Adegan berubah. Seorang gadis bertato sedang mencuci pakaian. Dia cacat itu berinisiatif untuk berbicara dengannya. Katanya dia suka tatonya. Gadis itu sangat tidak bahagia. Tidak menyangka pria itu adalah orang jahat. Saat gadis itu pergi, pria ini pura-pura keluar ingin bantu dia. Melihat orang cacat ini, gadis itu tidak banyak berpikir dan naik ke mobil. Hasil saat tidak melihat pria itu, malam, gadis itu dibuat berubah menjadi boneka, meninggal di dalam taman. Ini adalah tubuh yang di make up dengan sangat rumit. Tubuh diikat ke tiang besi, posisi berdiri di taman. Olivia segera tiba di tempat kejadian. Mendengar polisi menyebutkan nama orang yang meninggal, langsung kaget. Iya Tuhan, itu nama yang White tulis tadi. Mungkinkah itu kebetulan? Melalui penyelidikan polisi, ini adalah kasus keempat seperti itu. Pembunuhan akan menculik korban, kemudian dengan hati-hati membius korban, menggunakan alat-alat bedah dan obat-obatan kimia. Ubah gadis-gadis itu menjadi putri. Jadi ini memiliki keraguan besar. White bagaimana dia tahu nama korban? Pada saat yang sama dokter juga menemukan dalam darah White tidak ada asam laktik. Jadi nilainya bahwa anak itu tidak pernah hidup di bumi. Dan yang lebih aneh adalah pipa itu sudah ditutup selama 70 tahun. Dan bagaimana ceritanya anak baru umur 10 tahun bisa masuk ke dalam sana? Jadi dokter analisis White memiliki penampilan anak 10 tahun, tapi usia sebenarnya akan jauh lebih tua. Karena untuk belajar lebih banyak tentang White, Olivia membawakan untuk dia permen warna-warni, ingin meminta White untuk memperkenalkan dirinya dengan pena. Saat itu, satu orang asing muncul, mengaku sebagai pekerja sosial, ingin bawa White pergi ke rumah sakit yang lebih bagus. White menatap percakapan mereka, penasaran menjadi sangat panik. Dokter bergegas ke kamar ruang rawat. Matikan alatnya. Di bawah penghibur Olivia, White berangsur-angsur menjadi tenang.
Tiba-tiba, White mengambil buku catatan dan pena lagi. Kali ini dia menulis satu alamat. Olivia dan semua orang segera pergi ke alamat itu, mulai menyelidiki setiap apartemen. Tapi hal yang tak terduga adalah orang jahat itu mengancam seorang gadis bersembunyi di dalam mobil. Sampai malam, tubuhnya terjebak di tengah jalan lagi. Olivia mencari dokter, bertanya mengapa bocah itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dokter menjelaskan padanya, karena bocah itu tinggal di bawah tanah untuk waktu yang lama, membuat rohnya bisa merasakan kejahatan. Seperti medan elektromagnetik Hue, mampu mendeteksi makhluk beberapa mil jauhnya. Suatu hari, Olivia ke rumah sakit, diam-diam membawa White ke tempat dokter. Dokter mengeluarkan perangkatnya, pengukur gelombang otak, kenakan dia kepala anak itu. Dia memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Dia menulis satu alamat untuk polisi. Di malam hari, tubuh seorang wanita muncul. Dokter ingin tahu apa yang akan dipikirkan anak itu, jadi memakai alat yang mengukur gelombang otak di kepalanya. Tapi saat itu, pekerja sosial ada di sini lagi, ingin membawa White pergi. Olivia omong, anak ini sedang membantu kami memecahkan kasus ini. Kalian tidak punya hak untuk membawa anak itu pergi. Akibatnya, pria itu mengatakan yang sebenarnya. Jadi mereka dari badan intelijen mau bawa anak itu pergi untuk melakukan eksperimen. Olivia jelas tidak setuju. Jadi atas permintaan atasan, berikan waktu 1 hari untuk anak itu. Jadi, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan. Lalu, mereka menemukan suatu di mayat. Ada sedikit darah di jari dan kantong plastik. Menjalani pemeriksaan, itu bukan darah manusia, tapi darah sapi susu. Setelah John selesai mendengarkan, langsung berkata, tempat itu pasti rumah jagal. Jadi Olivia pergi ke rumah jagal untuk menyelidiki. Sisi dokter terus menyelidiki pikiran White. Nyalakan saklar perangkat, putar daya pikiran White melalui suara keluar, tapi masih tidak mengerti apa yang dia ingin katakan. Tubuh White mulai gemetar, seperti sangat dingin. Tidak ada pilihan lain. Eksperimen hanya dapat dihentikan sementara. Di sisi lain, Olivia juga menemukan yang menjual kantong plastik dalam jumlah besar punya rumah jagal. Melalui deskripsi bos, berhasil mendapatkan sketsa si pembunuh. Dokter tahu bahwa Olivia baru saja memasuki cold stroke. Segera mengerti mengapa bocah itu menggigil seperti sangat dingin. Jadi anak itu ingin membantu menyelesaikan kasusnya. Olivia datang untuk ketemu White. Tolong anak itu menulis petunjuk. Kemudian anak itu mengambil pena dan kertas untuk menulis. Di kertas tulis satu alamat. Olivia melihat White menunjukkan ekspresi yang sangat emosional. Olivia berikutnya menutup tempat kejadian. Periksa dengan cermat setiap kendaraan masuk keluar. Tiba-tiba, tersangka memang lewat sini. Setelah Olivia membandingkan dengan gambar, secara acak melihat gambar digantung di mobil, identik dengan gambar yang dimainkan sama White. Olivia segera mengkonfirmasi target, tapi dia sangat licik. Mengemudi mobil ingin melarikan diri. Akibat tidak melihat baik-baik saat keluar rumah, mengendarai mobil langsung ke dinding. Akhirnya ditangkap oleh Olivia. Di dalam bagasi mobil pembunuh, menemukan korbannya masih hidup. Kasus selesai di sini. Olivia berikan White kepada dokter asuh. Kemudian badan intelijen ingin membawa anak itu pergi. Atasan menyembunyikan kebenaran, mengatakan anak itu telah pergi. Bahkan orang dari badan intelijen tahu bahwa itu bohong. Tapi tidak ada cara lain. Cerita ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.